Fauzul Hakim dari kelas 5E. Untuk pertemuan keempat itu yaitu tentang sumber jiwa keberagamaan. Pendapat para ahli tentang jiwa agama. Ada dua teori, yaitu teori monistik dan teori fakulti. Teori monistik yaitu sumber jiwa keberagamaan berasal dari satu sumber kejiwaan. Ada pendapat menurut Thomas van Aquino yaitu yang menjadi dasar kejiwaan agama ialah berpikir. Manusia bertuhan karena manusia menggunakan kemampuan berpikirnya. Kehidupan beragama merupakan refleksi dari kehidupan berpikir manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua ada menurut Friedrich Hegel. Agama adalah suatu pengalaman yang sungguh-sungguh benar dan tetap kebenaran abadi berdasarkan konsep itu. Maka agama semata-mata merupakan hal-hal atau persoalan yang berhubungan dengan pikiran. Untuk yang ketiga, menurut pendapat Friedrich Schleiermacher, yang menjadi sumber keagamaan adalah rasa ketergantungan yang mutlak. Yang keempat, ada menurut Rudolf Otto. Sumber jiwa agama adalah rasa kagum yang berasal dari the holy other atau yang lainnya. Untuk yang kelima, ada pendapat menurut Sigmund Freud, unsur kejiwaan yang menjadi sumber kejiwaan agama adalah libido seksual atau naluri seksual. Berdasarkan libido ini, timbullah ide tentang Tuhan dan upacara keagamaan melalui proses cerita tentang Oedipus kompleks, yaitu mitos Yunani kuno. Jadi, agama muncul dari ilusi manusia. Selanjutnya, pendapat yang keenam ada dari William McDougall. Tidak ada insting khusus sebagai sumber jiwa keagamaan, tetapi dari 14 insting yang ada pada diri manusia, maka agama timbul dari golongan insting tersebut secara terintegrasi. Untuk yang kedua ada teori fakulti. Perbuatan manusia yang bersifat keagamaan dipengaruhi oleh 3 fungsi, yaitu ada fungsi cipta, fungsi rasa, dan juga karsa. Untuk fungsi cipta yaitu fungsi intelektual manusia. Melalui cipta, orang dapat menilai dan membandingkan serta selanjutnya memutuskan sesuatu tindakan terhadap stimulus tertentu, termasuk dalam aspek agama. Untuk fungsi rasa, suatu tenaga dalam jiwa manusia yang banyak berperan dalam membentuk motivasi dalam corak tingkah laku seseorang. Melalui fungsi rasa dapat menimbulkan penghayatan dalam kehidupan beragama yang selanjutnya akan memberi makna pada kehidupan beragama. Untuk karsa merupakan fungsi eksklusif dalam jiwa manusia. Karsa berfungsi mendorong timbulnya pelaksanaan doktrin serta ajaran agama berdasarkan fungsi itu. Kemudian ada ahli yang tergolong kepada teori fakulti, yaitu menurut J.M. Stratton, adanya konflik dalam kejiwaan manusia. Kemudian menurut W.H. Clark tentang keinginan dasar manusia, yaitu ada life arch dan juga ada death arch. Life arch yaitu keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari keadaan tertentu agar terus berlanjut. Kemudian untuk death arch yaitu keinginan untuk kembali keadaan semula sebagai benda mati. Jadi menurut Clark, ekspresi dari pertentangan antara death arch dan life arch merupakan sumber kejiwaan agama dalam diri manusia. Ada pendapat menurut Zakiyah Derajat tentang teori fakulti ini, yaitu manusia memiliki 6 kebutuhan. Ada kebutuhan akan rasa kasih sayang, ada kebutuhan akan rasa aman, ada kebutuhan akan harga diri, ada kebutuhan akan rasa bebas, ada kebutuhan akan rasa sukses, dan juga ada kebutuhan akan rasa ingin tahu. Jadi menurut Zakiyah, gabungan dari keenam kebutuhan tersebut menyebabkan orang memerlukan agama, karena melalui agama kebutuhan tersebut dapat disalurkan. Dan ada pendapat yang keempat yaitu menurut W.H. Thomas, yang menjadi sumber kejiwaan agama adalah 4 macam keinginan dasar dalam jiwa manusia, yaitu ada security, keinginan untuk keselamatan. Yang kedua ada recognition, keinginan untuk mendapat penghargaan. Yang ketiga ada response, keinginan untuk ditanggapi. Dan yang keempat ada keinginan untuk pengetahuan atau pengalaman baru. Melalui ajaran agama yang teratur, maka keempat keinginan dasar itu akan tersalurkan dalam buku Jalaluddin halaman 21-30. Kemudian yang kedua yaitu fitrah sebagai potensi beragama.
Fitrah beragama pada diri manusia merupakan naluri yang menggerakkan hatinya untuk melakukan perbuatan suci yang diilhami oleh Tuhan Yang Maha Esa. Fitrah manusia mempunyai sifat suci, yang dengan nalurinya tersebut ia secara terbuka menerima kehadiran Tuhan Yang Maha Suci bila kembali pada ajaran agama Islam dengan bersumber pada Al-Quran. Akan naluri beragama bagi setiap individu itu telah tertanam jauh sebelum kelahirannya di dunia nyata. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30, yang mana menjelaskan bahwa berdasarkan fitrahnya manusia adalah makhluk beragama atau homo religion, yaitu manusia yang bertuhan. Karena pada hakikatnya manusia selalu meyakini adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian potensi pengembangan fitrah manusia di sini untuk melihat berkembangnya suatu kesanggupan atau kemampuan dasar manusia yang dibawa sejak lahir. Mengingat bahwa di dalam diri manusia itu terdapat potensi dasar untuk berkembang. Komponen-komponen yang terdapat dalam fitrah atau potensi dasar manusia yaitu ada bakat, ada insting, kemudian nafsu dan dorongan, dan juga ada karakter atau watak. Untuk yang ketiga, pengertian tentang fitrah. Secara etimologi berasal dari kosakata bahasa Arab yakni fatoro yang berarti kejadian. Kata fitrah berasal dari kata kerja yang berarti menjadikan. Jadi secara etimologis, fatoro yang sepadan dengan kata kolako dan ansya'a yang artinya mencipta untuk menunjukkan kejadian, mencipta menjadikan sesuatu yang sebelumnya belum ada dan masih merupakan pola dasar yang perlu penyempurnaan. Secara terminologi menurut Tolkien, fitrah mengandung potensi pada kemampuan berpikir manusia, di mana rasio atau intelijensia atau kecerdasan menjadi pusat perkembangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.